Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ino Hikmaturaha. Kali ini kita akan membahas soal persamaan kuadrat, di mana akar-akar persamaan 1 per x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 29 ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 45 dikurangi 2 per x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 69 sama dengan 0 adalah nilai alfa dan beta. Maka nilai alfa ditambah beta adalah, teman-teman terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal di atas harus mempelajari bentuk simetris, baik itu berpangkat 2, berpangkat 3, ataupun berpangkat 4. Maka dari itu kita akan belajar terlebih dahulu bentuk-bentuk simetris. Oke, teman-teman di sini akan mempelajari terlebih dahulu bentuk-bentuk simetris, baik itu yang berpangkat 2, berpangkat 3, ataupun berpangkat 4. Nah, di sini bentuk simetris itu terdapat 7 bentuk. Bentuk yang pertama adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Lalu timbul pertanyaan, kenapa dikurangi 2x1 x2? Karena ketika kita uraikan yang x1 ditambah x2 dikuadratkan, itu hasilnya akan terdapat positif 2x1 x2. Maka dari itu kita perlu untuk menghilangkan positif 2x1 x2 perlu dikurangi negatif 2x1 x2. Jika diuraikan, x1 dikuadratkan hasilnya x1 kuadrat, x1 kali x2 hasilnya x1 x2, kita kalikan 2 menjadi 2x1 x2. x2 kita kuadratkan menjadi x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Maka hasilnya sama menjadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, jadi fungsi negatif 2x1 x2 itu supaya menghilangkan positif 2x1 x2. Sama juga dalam bentuk kedua, yaitu ketika ada x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan x1 ditambah x2 dipangkatkan 3 karena pangkatnya ini 3 dikurangi 3x1 x2 dalam kurung x1 ditambah x2. Nah, ini juga sama untuk menghilangkan positif 3x1 kali x1 tambah x2 supaya kedua ruas kanan dan ruas kiri itu hasilnya sama. Ada juga bentuk yang ketiga, di mana x1 pangkat 4 ditambah x2 pangkat 4 itu hasilnya x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi 2x1 x2, kita kuadratkan lagi dikurangi 2 kali x1 x2 kita kuadratkan. Selanjutnya bentuk simetris yang keempat adalah ketika ada x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu dapat kita ubah menjadi x1 kali x2 dikali x1 ditambah x2. Selanjutnya bentuk simetris yang kelima, ketika ada 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu dapat kita ubah menjadi x2 ditambah x1 per x1 dikali x2. Jadi caranya kita samakan dulu penyebutnya, kita kali x1 kali x2 itu hasilnya x1 x2. Nah, selanjutnya kita kali silang, x1 kita kali silang ke sini, x2 kita kali silang ke sini. Jadi menjadi 1 dikali x2 hasilnya x2. x1 kali 1 hasilnya x1. Selanjutnya bentuk simetris yang keenam, ketika ada x1 dikurangi x2 dikuadratkan, itu dapat kita ubah menjadi x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 4 x1 x2. Selanjutnya bentuk simetris yang ketujuh adalah ketika x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat itu dapat kita ubah menjadi x1 ditambah x2 dikali x1
dikurangi X2. Nah, teman-teman harus memahami dan mengingat bentuk simetris, ketujuh bentuk simetris untuk dapat mempermudah teman-teman merubah baik itu persamaan kuadrat, baik itu yang berpangkat 3, baik itu yang berpangkat 4 untuk menyelesaikan soal-soal semacam itu. Baik, setelah kita mempelajari bentuk simetris, teman-teman dapat menyelesaikan soal yang di atas menggunakan bentuk simetris yang kelima, di mana ketika ada 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu dapat kita ubah sesuai bentuk simetris yang kelima tadi menjadi X2 ditambah X1 per X1 dikali X2. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan ke dalam soal. Di sini terdapat X kuadrat dikurangi 10X di setiap pecahan yang terdapat dalam soal tersebut. Nah, teman-teman untuk mempermudahkan penghitungannya, teman-teman dapat memisahkan X kuadrat dikurangi 10X dengan variabel apapun, baik itu A, B, C, sampai Z. Jadi, misal X kuadrat dikurangi 10X itu saya misalkan P. Nah, setelah itu kita tulis ulang lagi soal dengan mengganti X kuadrat dikurangi 10X itu dengan P. Maka 1 per P dikurangi 29 ditambah 1 per P dikurangi 45 dikurangi 2 per P dikurangi 69 sama dengan. Selanjutnya, teman-teman merubah bentuk soal yang ini untuk menyerupai bentuk simetris poin yang kelima ini. Jadi, teman-teman mencari cara bagaimana soal ini itu dapat mendekati bentuk simetris yang kelima ini. Salah satu caranya dengan kita tambah kedua ruas dengan 2 per P dikurangi 69 supaya mendekati bentuk simetris yang di atas. Kalau kita ubah 1 per P dikurangi 29 ditambah 1 per P dikurangi 45 negatif 2 per P dikurangi 69 ditambah 2 per P dikurangi 69 itu hasilnya 0 sama dengan 0 ditambah 2 per P dikurangi 69 itu hasilnya 2 per P dikurangi 69. Nah, setelah ini sudah hampir mendekati atau bisa dibilang sudah mendekati bentuk simetris yang kelima tadi. Selanjutnya, nah teman-teman, setelah teman-teman merubah soal tersebut untuk mendekati bentuk simetris yang kelima, teman-teman dapat mengganti P kurang 29 itu dengan X1 dan P dikurangi 45 itu dengan X2. Karena apa teman-teman? Untuk mempermudah teman-teman dalam pengerjaan supaya dapat merubah ke dalam bentuk simetris yang X2 ditambah X1 per X1 kali X2. Kita misalkan, misal X1 itu sama dengan P dikurangi 29. X2 kita misalkan P dikurangi 45. Maka ini dapat kita ubah menjadi X2 ditambah X1 per X1 kali X2. Maka kita tulis ulang di sini, maka sesuai bentuk simetris yang tadi, X2 ditambah X1 per X1 dikali X2 itu sama dengan P per P dikurangi 69.
X2 nya itu P dikurangi 45, P dikurangi 45 ditambah X1 nya itu P kurangi 29, P dikurangi 29 per X1 nya P dikurangi 29, kita kalikan dengan X2 yaitu P dikurangi 45 sama dengan P dikurangi P kurang 69. Nah, ini teman-teman sudah merubah ke dalam bentuk simetris yang kelima. Selanjutnya teman-teman operasikan P dikurangi 45 ditambah P kurangi 29. P ditambah P menjadi 2P, negatif 45 dikurangi 20, negatif 29 itu hasilnya negatif 74. Kita tulis ulang, P dikurangi 29, P dikurangi 45 sama dengan P per, mohon maaf ini bukan P, 2 P dikurangi 69. Lalu kita keluarkan 2P dikurangi 74, 2-nya kita keluarkan tanpa merubah nilai apapun menjadi 2, kita kalikan P dikurangi 37 per P dikurangi 29, P dikurangi 45 sama dengan 2 per P dikurangi 69. Lantas kenapa kita merubah 2P dikurangi 74 itu menjadi 2 kali P dikurangi 37? Karena ketika kita uraikan lagi 2P dikurangi 37 itu hasilnya akan sama, akan kembali lagi menjadi 2P dikurangi 74. Kita coba uraikan 2 kali P 2P, negatif 2 dikali negatif 37 hasilnya negatif 74. Jadi tidak merubah nilai apapun, hanya kita mengeluarkan 2-nya supaya dapat kita bagi kedua ruas dengan 1/2. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 1/2. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2, 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 kali P kurang 37 hasilnya P dikurangi 37. Terus ulang, P dikurangi 39, P dikurangi 45 sama dengan 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. 1 per P dikurangi 69. Selanjutnya kita kali silang. Didapat P dikurangi 37 dikali P dikurangi 69 sama dengan P dikurangi 29 dikali P dikurangi 45. Selanjutnya kita kali pelangi. Jadi P dikali P dikali 69. Ini juga sama, kita ulangi, negatif 37 kali P, negatif 37 kali negatif 69. Yang ruas sebelah kanan juga sama, P dikali P dan P dikali negatif 45. Selanjutnya kita ulangi, negatif 29 kali P, lalu negatif 29 kali negatif 45. Baik, selanjutnya kita operasikan P kali P, P kuadrat, P dikali negatif 69 hasilnya negatif 69P, negatif 37 kali P, negatif 37P, negatif 37 kali negatif 69, negatif kali negatif hasilnya positif, 37 kali 69 hasilnya 2553. Sama dengan P kali P, P kuadrat, P kali negatif 45, negatif 45P, negatif 29 kali P, negatif 29P,
Negatif 29 kali negatif 45. Negatif kali negatif positif. 29 kali 45 hasilnya 1305. Selanjutnya kita operasikan. Yang dapat dioperasikan menjadi P kuadrat negatif 69 dikurangi 37. Hasilnya negatif 69 ditambah 37. Hasilnya 106P. Maka menjadi negatif 106P. Ditambah 2553 sama dengan P kuadrat negatif 45 P dikurangi negatif 29. Hasilnya menjadi negatif 74 P ditambah 1305. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi P kuadrat pindah ruas menjadi negatif P kuadrat negatif 106P negatif 74P kita pindah ruas menjadi positif 74P ditambah 2553. 1305 kita pindah ruas menjadi 1305 sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan P kuadrat dikurangi P kuadrat itu habis. Negatif 106P ditambah 74P itu hasilnya negatif 32P. 2553 dikurangi 1305 itu hasilnya positif 1248 sama dengan 0. Selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 1248. Jadi negatif 32P 1248 dikurangi 1248 hasilnya 0 sama dengan 0 dikurangi 1248 menjadi negatif 1248. KP kedua ruas kita bagi dengan negatif 32. Negatif 32 bagi negatif 32 1 kali P negatif 1248 kita bagi dengan negatif 32. Negatif 1248 dibagi negatif 32. Maka P itu sama dengan 39. Nah, selanjutnya tadi di awal kita memisalkan X kuadrat dikurangi 10X itu sama dengan P. Nah, ketika kita sudah menemukan P-nya, kita dapat mensubstitusikan kepada X kuadrat dikurangi 10X sama dengan P. Kita substitusi P sama dengan 39. X kuadrat dikurangi 10X sama dengan P. Kita ubah P-nya dengan 39. X kuadrat dikurangi 10X sama dengan 39. Kedua ruas kita kurang 39 menjadi X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 39 sama dengan 39 dikurangi 39 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 39 dan didapat X negatif 13 X tambah 3. Jadi kayak X ditambah sesuatu dikali X ditambah sesuatu, ketika ini ditambah ini itu hasilnya negatif 10, dan jika ini dikali ini itu hasilnya negatif 39. Nah, ternyata kita dapat bahwa ketika negatif 13 ditambah 3 itu hasilnya negatif 10, negatif 13 dikali 3 itu hasilnya negatif 39. Maka kita dapatkan X itu sama dengan
13 atau X sama dengan negatif 3. Oke, tadi kan di soal yang ditanyakan itu alfa ditambah beta itu berapa, ya kan? Nah, kita sudah menemukan X-nya itu 13 atau X-nya itu negatif 3. Tadi di soal juga bahwa soal yang 1 per X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 29 ditambah 1 per X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 45 dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 69 sama dengan 0 itu adalah alfa dan beta. Nah, jadi alfa dan beta itu sama dengan X. Jika kita melihat dari soal, alfa itu sama dengan X, misalkan X1, dan beta itu misalkan X2. Jadi, atau sebaliknya, atau alfa itu sama aja X2, dan beta itu sama aja X1. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika alfanya itu X1 dan betanya itu X2, itu alfa ditambah beta itu berapa? Dan kemungkinan yang kedua, ketika alfanya itu X2 dan betanya itu X1, maka alfa ditambah beta itu hasilnya berapa? Kita coba. Misalkan ini X1, ini X2. Misalkan alfa sama dengan X1 dan beta itu sama dengan X2. Maka alfa itu sama dengan 13 dan beta itu sama dengan negatif 3. Alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 13 ditambah negatif 3. Hasilnya 10. Ini kemungkinan yang pertama. Lanjut, kemungkinan yang kedua, ketika alfanya itu X2 dan betanya itu X1. Maka alfa X2 itu sama dengan negatif 3 dan beta itu sama dengan X1 yaitu 13. Maka alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 3 ditambah 13, hasilnya 10. Nah, kebetulan di sini ketika alfanya itu X1 dan betanya itu X2, alfa ditambah beta itu hasilnya 10, dan ketika alfanya itu X2 dan betanya itu X1, alfa ditambah beta juga hasilnya 10. Jadi sama. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal ini, alfa ditambah beta itu sama dengan 10. Baik, sampai sini dulu penjelasan soal dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. See you next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.